Tapi kalau Agus belum melihat. Pakai baju apa yang luar nanti? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga. Sana. Lihat ke atas. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngeliat cahaya mungkin Pak Agus? Bisa Cahaya ngeliat memang udah dari bisa, awal memang bisa lihat ya? cahaya. Dia dari nggak tahu. Udah. Ini nama. Wawa, salah fokus loh kami lihat kamu Wawa. Ya Allah, di ruang sidang, so sweet kali. Itu suami orang loh. Walaupun itu hitungannya suami dari sepupumu, tapi itu suami orang. Ya Allah, di ruang sidang, di depan hakim, di depan banyak orang ngerangkul. Ada batasan lah, pakai batasan Wawa. Aduh Wawa, jangan ambil loh haknya istrinya si Agus. Astagfirullahaladzim. Belum lagi ya ketika itu melintas tuh si Agusnya ya, dari depan ruang pintu sidang itu, ruang sidang, istrinya cuek aja lagi, lewat aja ngelengos aja ya kan. Tapi dirimu itu astagfirullahaladzim Wawa. Itu gimana sih konsepnya Wah? Itu kan suami dari sepupumu. Yang jelas kau itu Wawa bukan saudara kentalnya si Agus. Masih dari ipar lo. Ya Allah ya Robbi Wawa. Bisa nggak usah so sweet kali gitu Wah. Nggak usah cari muka kali Wawa. Ya Allah Wawa. Nggak usah dicari-cari muka. Kan muka kita udah ada. Nggak usah cari muka lah ya. Di depan umum loh Wawa. Itu di depan umum gimana? Kau tuh mau ngurus dia totalitas apa bagaimana Wah? Astagfirullah. Hai ya ampun. Kita nggak melihat hasil sidangnya ini ya, sidang yang kemarin itu yang berlangsung ya. Apa hasilnya kan aku nggak tahu tuh ya kan. Kan dibilang sama hakim gitu, ibu hakimnya bilang ya semoga ada komunikasi untuk bagaimana caranya berdamai atau apa. Tapi kan ketika udah selesai sidang itu Agusnya berdiri, terus Wawanya memegang, taunya Agus nangis, Wawanya merangkul. Aduh. Kenapa lah kalian dulu nggak dimasukkan ke sinetron ya? Masuk audisi jadi pemain sinetron gitu ya? Gedek amat. Dekat di Jakarta itu cuma suami saya. Karena suami saya mengamanatkan untuk menolong dan membantu Agus. Itu amanat keluarga besar dari Purbalingga, dari Grecol. Terus Wawa masa bersalah nggak? Mas bayar utang buat rumah itu. Tetap bersalah karena saya nggak tahu. Kalau saya awalnya saya tahu. Kenapa sertifikat bisa diberikan? Berarti awalnya Maksudnya? kalau uangnya udah ada. Lah saya nggak tahu. Tadi kan udah saya jelasin. Saya nggak tahu. Terus yang tahu siapa? Anak gitu. Tapi kan anak udah Anak bilang saya. kebetulan Wawa. Anak saya kan nggak bilang awalnya. Kan saya bilang awalnya. Awalnya saya nggak pernah tahu menau. 3 hari setelah saya keluar dari rumah sakit Ramat Jati saya baru tahu. Tapi mau ya? Maksudnya? Tapi mau kan? Mau nerima uangnya? Mau buat apa? Mau nerima uangnya? Lah buat saya bayar. nggak nerima. Saya nggak Ya, terus tahu. yang Kalau bayar boleh dari rumah bank itu siapa? bisa saya tarik. Anak saya. Kalau dari bank Mas, kalau bilang uang donasi itu dari bank bisa saya tarik. Tapi kan Dari lunas bank kan nggak bisa uangnya ditarik sekarang. lagi Mas. Ya lunas dibayar. Wow. Bersyukur dong. Ya bersyukur. Alhamdulillah gitu dong. Alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Gitu. Soalnya gini, saya Ya. berusaha, saya nggak ngerti hukum, tapi saya ngertinya hukum sosial. Saya orang jalanan, banyak bertemu orang banyak apa aja, termasuk model Wawa kayak gini. Orang yang banyak ngomong itu biasanya menyimpan kesalahan. Emangnya model saya kayak gimana ya? Mas kok kayak udah Gini tahu loh. banget kepribadian saya ya? Bukan pribadian. Saya orang psikologi, saya orang jalanan, banyak bertemu orang banyak. Iya. Orang yang banyak ngomong, membenarkan diri sendiri untuk menutupi kesalahannya. Bukannya saya juga pendosa. Saya banyak dosa, tapi saya punya hati nurani. Ya udah, kalau kita salah bilang salah lah, kita ngakui, kita minta maaf. Apa salahnya sih? Terus kita bilang ke Agus, Berarti jangan ini minta- enggak ngikutin alur dari awal ini ya Aku ngikutin ceritanya dari ya. awal. Iya. Kalau Mas ngikutin dari awal berarti Mas tahu permohonan maaf saya di Densu dan di
Mbak Novi. Permohonan maaf bukan permintaan maaf yang dibutuhkan, tapi kelakuan. Terus mau emas saya apa? Seperti apa? Sujud, si Agus sudah sujud. Mau emas kayak gimana? Bukan caranya kayak gitu. Kayak bukan mental-mental kayak aku suka mengeluh kayak gitu. Banyak orang di luar, teman-teman saya di jalanan, banyak orang susah, nggak mengeluh. Sifat orang, kepribadian orang jangan disamain, Mas. Berarti mentalnya Agus Beda-beda. ya. Astagfirullahaladzim. Bang, iya, saya kan? turun ya, Bang. Saya turun, Bang. Sorry, saya nggak bisa terima pernyataan kayak gini. Ini menghakimi saya. Saya turun, sorry ya, Bang. Sorry, Bang. Saya turun, Bang. Jangan turun. Sorry, saya turun, Bang. Saya turun. Saya turun atau Bang Koko yang diturunin? Ya, udah Bang Saya Koko ya. turun atau Bang Koko yang diturunin? Oke, siap. Oke. Ya, Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget. Kok ada pemberitaan uang 100 juta sedangkan saya nggak merasa pakai. Nah, karena saya lagi fokus di rumah sakit Keramat Jati, lagi ngurus Mas Agus yang depresi, dirawat di sana, dirujuk sama kantor polisi dari Polsek Cengkareng. Saya fokus ke Mas Agus, memang waktu itu dia lagi di rumah sakit Keramat Jati. Jadi perihal transferan uang apapun itu saya belum tahu. Awalnya memang belum tahu setelah saya pulang dari rumah sakit. Itu juga saya awalnya tahu, saya bapaknya Agus yang bicara sama saya masalah uang itu. Kalau dari awalnya ngomong mungkin saya juga nggak izinin. Itu buat bayar utang apa? Utang anggunan rumah. Kita juga apa waktu di Densu itu kita udah akui kok. Kita juga ibaratnya udah klarifikasi, udah mediasi, dan Bang Densu pun sudah mengatakan sama Mbak Novi untuk membersihkan nama baik kita. Nggak ada yang namanya ke medsos lagi, karena saya bukan orang pandai yang main medsos ya. Tapi ternyata sepulangnya dari rumah Densu kok Mbak Novi story-nya semakin gencar untuk menjatuhkan kita, padahal di situ udah kata maaf. Kita udah maaf-maafan sama Mbak Novi, udah peluk-pelukan di pokesnya Bang Densu yang kedua. Saat ini kan uangnya sudah ada di yayasan ya. Kata yang kan sempat bilang kalau mau butuh nanti tinggal bilang dan sebagainya gitu. Tapi sampai hari ini ibu sudah ada omongan lagi untuk belum, karena kita masih menggunakan uang tersisa untuk transportasi, untuk sekarang. Karena kan memang kita kalau ada cash ya kita cash, kalau lagi enggak ya kita ambil BPJS. Selagi BPJS masih bisa digunakan. Sama transportasi sendiri berapa sih? Tergantung sih yang namanya Grab ya ada yang 100, tapi kan kalau PP aja kalau dua. Oke, gimana pendapat kalian guys dengan pernyataan si Woma? Luar biasa bukan? Tulis komentar kalian. See you. Baik, alangkah baiknya kalau penerima donasi itu melakukan kesalahan, alangkah baiknya dimaafkan, kan begitu. Jadi kalaupun penerima donasi itu menyalahgunakan donasinya untuk bayar utang, untuk belanja-belanja, kasih ke keluarganya, kasih ke wawa dan lain sebagainya, kita kan punya jiwa malaikat, kan dimaafkan saja kan gitu. Izin ya Pak Juda ya, saya jawab ya. Pak Juda kan sebenarnya nggak ada yang namanya paksa-paksaan ya, gitu. Kita nggak ada yang namanya maksa-maksa. Mas Agus ke bank sendiri, Mas Agus tanda tangan sendiri, isi form, dibantu sama istrinya, dia yang tanda tangan. Nah terus waktu itu posisinya, itu kan saya nggak ikut sama Mas Gary aja. Dia tuh ketemu sama manajernya, ditanyain, ini uangnya untuk apa? Terus Mas Agus menjawab, iya saya transferin 1 miliar untuk dikelola oleh yayasan untuk pengobatan mata saya. Dia jawab kayak gitu Pak Judi. Tapi yang jelas di sini saya pastikan tidak ada yang namanya pemaksaan, tidak ada yang namanya kita mengancam, pemerasan apalagi, itu saya pastikan tidak ada. Saya udah bicara langsung dengan istrinya Agus kan, terus versinya Teteh Novi ini sangat berbeda dengan versinya istri Agus kan begitu. Jadi biar tidak simpang siur, ya udahlah, biarkan aja lah di meja hijau yang memutuskan. Kalau juga nanti kan di situ diperiksa semua saksi-saksi ahli dari Kemensos, dari perbankan, itu kan dihadirkan. Jadi nanti ditarik kesimpulan oleh hakim karena dua versi ini berbeda.
berbeda. Baik. Baik. Ya biar proses aja yang membuktikan semuanya, Iya. Pak, nanti berjalan ya. Wah. Ada gunanya juga ya. Staff dari Alvin Lim ikutan live bersama tim Tenovi. Dan itu adalah suara dari Tenovi yang ikut join pada saat Asam Lambung live bersama tim Tenovi yang lain. Dan juga ada Bang Juda yang akhirnya ikut join. Dari situ semakin terbongkar semua. Dan yang bikin kaget itu keterangan dari Tenovi berbeda jauh dengan keterangan yang diberikan oleh istrinya Agus kepada Alvin Lim. Berarti di sini ada dugaan memutarbalikan fakta yang dilakukan oleh istrinya Agus. Kalau dari versi Tenovi, tidak ada paksaan bagi Agus untuk mengembalikan uang tersebut ke yayasan. Dari pihak istrinya Agus memberikan keterangan yang berbeda. Oke, yang pertama nih, ada perbedaan jawaban antara Alvin Lim dan timnya Alvin Lim. Ada salah satu penanya, nanti kan Pak Alvin Lim mau ke luar negeri untuk proses cangkok ginjal. Dan sudah disampaikan sendiri oleh Pak Alvin Lim bahwa di luar negeri, Pak Alvin Lim itu membutuhkan waktu 1-3 bulan. Kemarin sudah jelas ya videonya, sudah ada videonya, sudah tersebar. Dan itu keluar dari mulut Pak Alvin Lim sendiri. Dan di sini